Wahai para pezina, wahai para peminum khamar yang belum bertaubat, kalau kalian belum sanggup untuk berbuat baik, kalau kalian belum mampu untuk beramal saleh, paling tidak jangan kalian cakiti zuriat Rasulullah. Jangan kalian keluarkan kata-kata, jangan keluarkan kata-kata fitnah. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat MOC? Teman-teman dimanapun saat ini sedang berada, mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat. Selalu saya mendoakan teman-teman dimudahkan dalam segala urusan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, terima kasih. Sampai dengan kali ini teman-teman masih membersamai dengan Mas Oji Channel. Mas Oji Channel, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Sahabat sekalian, hari ini kembali seperti hari-hari sebelumnya, seperti pada konten-konten sebelumnya, kita ingin sharing kembali tentang berbagai hal. Mudah-mudahan kali ini bisa menambah spirit dan inspirasi untuk teman-teman sekalian. Nah, apa yang ingin kita sampaikan hari ini? MOC hari ini ingin sharing tentang sebuah peristiwa. Sama seperti beberapa konten sebelumnya, kita membahas tentang sebuah peristiwa fenomenal yang terjadi di negeri ini. Kalau kemarin kita baru membahas tentang kedatangan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Nah, yang belum nonton bisa disimak di sini ya. Nah, hari ini masih ada sedikit kaitannya, masih ada hubungannya. Apa itu? Kita ingin menyimak sebuah nasihat dan tausiah dari seorang tokoh besar, ulama besar, dai yang kondang. Ya, teman-teman pasti tahu. Beliau ini bukan hanya berdakwah di Indonesia, tetapi juga sampai ke luar negeri. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Abdul Somad, atau biasa lebih kita kenal dengan UAS. Nah, apa yang ingin disampaikan oleh UAS? Sebelumnya kita sampaikan dulu informasi bahwa hari Jumat kemarin, tanggal 13 November 2020, UAS atau Ustadz Abdul Somad ini hadir bersilaturahmi ketemu dengan Imam Besar FPI yang baru datang dari Saudi Arabia. Ya, kita tahu bahwa Habib Rizik Syihab baru saja tiba di Indonesia dan banyak sekali tokoh-tokoh yang menemui beliau. Termasuk salah satunya adalah Ustadz Abdul Somad. Betapa sebuah kerinduan yang dirasakan oleh Ustadz Abdul Somad sampai dengan beliau harus rela hadir bersilaturahmi di Pondok Pesantren Agrokultur di daerah Megamendung, Kabupaten Bogor. Ya, bersama dengan ribuan jamaah yang lain yang pada kesempatan hari Jumat kemarin hadir ke sana. Yang menarik adalah bahwa Ustadz Abdul Somad menyampaikan perjalanan menuju ke Pondok Pesantren Agrokultur di Megamendung Bogor itu merupakan perjalanan yang penuh dengan berbagai macam dinamika. Kenapa? Mulai dari kemacetan, ya, berganti kendaraan, memakai sepeda motor karena saking macetnya, saking padatnya. Ya, jalan menuju ke sana itu begitu dipenuhi oleh ribuan jamaah. Sampai dengan pakai sepeda motor pun ya tidak menjadi solusi. Akhirnya beliau harus rela untuk turun dan berjalan kaki bersama para jamaah lain menuju ke tempat acara. Nah, ini luar biasanya. Tetapi yang tidak kalah penting teman-teman semuanya, ada sebuah nasihat, sebuah spirit yang disampaikan melalui pesan tausiah beliau, yaitu tentang bagaimana kita harus menghormati, mencintai keluarga dan keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Untuk selengkapnya, yuk kita simak berikut ini. Andai aku dihadapkan nanti menghadap Allah, tahajud tak sebanyak Imam Ahmad bin Hanbal, 300 raka'ah fil yawmi wal laila, 300 rakaat sehari semalam. Andai aku dihadapkan kepada Rasulullah SAW, maka jihadku tidak sebanyak Sayyidina Khalid bin Walid. Setiap jengkal kulitnya, setiap tetes darahnya tak lepas daripada tebasan tombak, anak panah dan pedang. Andai aku dihadapkan kepada Sayyidina Maulana Muhammad SAW, amalku tak sebanyak Abdurrahman ibn Auf. Lalu apa bekalmu, hai Abdul Somad? Adakah ceramah-ceramahmu itu bisa kau jadikan bekal menghadap Allah? Tidak. Sebagiannya sudah diambil oleh tatapan mataku melihat berapa subscriber, follower, dan viewer.
Abdul Somad mungkin habis amalnya sudah ria. Satu-satunya yang akan dijadikan bekal menghadap Rasulullah hanyalah aku pernah mencintai keturunan aku pernah mencintai zuriat. Sallu ala Nabi. Wahai para pelaku berbuat dosa, wahai para pezina, wahai para peminum khamar yang belum bertaubat, kalau kalian belum sanggup untuk berbuat baik, kalau kalian belum mampu untuk beramal saleh, paling tidak jangan kalian sakiti zuriat Rasulullah. Jangan kalian keluarkan kata-kata, jangan keluarkan kata-kata fitnah. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu seluruh umat berkumpul menghadap Nabi Adam alaihissalam. Kami tidak sanggup berdiri di padang mahsyar ini, wahai Adam. Menghadaplah kepada Allah. Kata Adam, aku tidak sanggup menghadap Allah, karena dulu Allah berkata, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon kulbi ini, tapi aku malah memakannya, ya Allah. Mereka datang menghadap Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, aku tak sanggup menghadap Allah karena anakku durhaka. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas bahtera perahu yang bisa menyelamatkan aku dari air. Aku tak sanggup menghadap Allah, kata Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menghadap kepada Nabi Musa, aku tak mampu, kata Nabi Musa. Mereka menghadap kepada Nabi Isa, aku pun malu kepada Allah, karena aku mereka jadikan sembahan di atas muka bumi Allah. Mereka hanya mampu menghadap Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Wahai para pezina, wahai para pelaku dosa, kalau kalian belum mampu beramal soleh, belum mampu bertobat, paling tidak jangan kalian zina zuriat Rasulullah SAW. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu tak ada syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Tak ada satu pun yang bisa memberikan syafaat kecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu tadi sahabat MOC sekalian, pesan yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad yang pada intinya adalah kita sebagai seorang muslim semestinya lah harus mencintai, menghormati Rasulullah SAW, juga keluarganya, juga zuriat dan keturunannya. Nah, ini penting disampaikan oleh beliau. Jika kita belum bisa berbuat baik, beramal soleh, setidaknya kita tidak menyakiti keturunan atau zuriat dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini pesan penting buat kita teman-teman semuanya. Spirit ini lebih-lebih ini adalah bulan Rabiul Awal, di mana baginda Rasulullah dilahirkan di bulan ini. Maka kita tumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, termasuk kepada keluarga, sahabat, kepada keturunannya sampai dengan hari ini. Spirit yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi, ya, dipesankan khusus, ya. Beliau menekankan kembali kepada wahai para pendosa, wahai para berzina, wahai para pelaku maksiat, kata beliau. Jika kita belum bisa bertobat, jika kalian belum bisa beramal soleh, ya, jika kalian belum bisa berbuat baik, setidaknya kalian tidak menyakiti zuriat dari Rasulullah, keturunan-keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini penting bagi kita dalam rangka untuk menumbuhkan cinta kita kepada baginda Rasulullah, juga cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu teman-teman semuanya disampaikan beliau di dalam tausiah yang beliau sampaikan pada saat berada di pesantren agrokultur milik Habib Rizik Syihab Jumat kemarin. So, teman-teman semuanya, pesan pentingnya adalah mari kita perbaiki diri kita, ya. Bagi kita yang masih selama ini belum bisa berbuat baik, kita mulai dari diri sendiri, kita mulai dari hal-hal yang paling kecil. Setidaknya kita bisa berbuat kebaikan, bisa menebarkan amal soleh, dan yang paling penting kita tidak menyinggung, menyakiti hati para keluarga dan keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa meningkatkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah dan juga kepada keluarga dan keturunannya. Kenapa? Karena nanti kelak, ya, syafaat yang paling kita tunggu-tunggu, pertolongan yang paling kita tunggu-tunggu adalah syafaatnya baginda Rasulullah. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk membenci atau apalagi menebarkan fitnah kepada keluarga dan keturunan Rasulullah.
Nah, teman-teman sekalian, jika kita berbicara tentang sosok Habib Rizik Syihab ini sebagai ketua atau imam besar FPI, terlepas dari kita tidak membicarakan tentang FPI-nya, tetapi kepada sosok beliau sebagai Habib Rizik Syihab, kita juga harus memahami, mengetahui bahwa beliau memang adalah keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lebih tepatnya adalah keturunan ke-39. Ini berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga pencatatan nasab Maktab Ad-Daimi. Ya, tentu kita harus menghormati beliau. Terlebih adalah beliau adalah sosok ulama, dai yang sudah sangat banyak ya, menebarkan dakwah-dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan mudah-mudahan terus bisa menginspirasi kita semuanya. Dan itu dulu teman-teman sharing kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan singkat tetapi bisa membawa manfaat. Kita ambil inspirasi dan hikmah lebih-lebih dari pesan yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi tentang menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, juga kepada keluarga dan keturunannya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi kami haturkan terima kasih, MOC menghaturkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support dan terus memberikan dukungan atas perkembangan channel ini. Bagi teman-teman yang baru saja hadir, bagi teman-teman yang baru saja menyimak, selamat datang dan terima kasih. Jangan lupa untuk terus support dengan cara untuk klik tombol like, share, dan subscribe, dan juga bisa menuliskan di kolom komentar sebagai ajang untuk silaturahmi kita semuanya. Mudah-mudahan channel yang kita kembangkan ini bisa terus berkembang dan menebarkan manfaat untuk orang banyak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya undur diri. Mohon maaf atas segala kekilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.